Shalom saudara-saudari, salam jumpa dari program ini, Panggilan Iman. Dan saya menyapa saudara selalu dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang kita alami. Selama kita percaya, selama kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa yang selalu mengandalkan Dia, tidak akan pernah dipermalukan. Bahwa Dia punya waktu yang tepat untuk memberkati saudara dan menyatakan keajaibannya dalam hidup saudara. Saat ini saya mau membahas kebenaran firman Tuhan mengenai berbahagialah orang sebab Tuhan menjamin kita dan dirimu ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin percaya bahwa orang di dalam Tuhan pasti hidupnya berbahagia. Berbahagia bukanlah berarti tidak mengalami persoalan hidup, bukan berarti tidak mengalami ujian atau pencobaan yang dihadapi. Tetapi Tuhan sudah menjamin kita, bahkan Dia berkata, "Aku senantiasa menyertai engkau sampai selama-lamanya." Sekalipun kita, dalam arti lainnya, sekalipun kita mengalami aniaya, penderitaan, bahkan meninggal pun, Tuhan udah jamin. Tidak ada abu-abu, tidak ada mudah-mudahan, tetapi Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Selama kita yakin, selama kita tetap berpegang teguh, percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita selalu berdoa. Kita awali minta hikmat pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah penuh pada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberi kemampuan. Dan kami percaya bahwa orang di dalam Yesus pasti berbahagia. Di tengah-tengah ujian hidup, di tengah-tengah tantangan hidup, pasti ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menyatakan keajaiban-keajaibannya atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang mendengarkan channel ini. Diberkati Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang mengajari kami lewat Roh Kudus. Berikan kami pengertian sehingga kami dapat melakukannya dan mengalaminya. Haleluya. Amin. Saudara boleh buka Alkitab atau saudara bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai 12. Ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Berbahagialah diawali selalu dengan kata berbahagialah. Berarti orang yang di dalam Kristus, Tuhan sudah menjamin. Seperti kalau saudara beli barang, ada jaminannya. Beli barang baru, ada garansinya. Supaya menjamin kualitas barang tersebut. Di dalam Kristus, apapun tantangan yang saudara hadapi, berbahagialah. Amin. Bukan perkataan diri saya, tetapi Alkitab. Tuhan Yesus sendiri ketika Dia khotbah di bukit, begitu orang berbondong-bondong datang kepada Dia. Tetapi di ayat 3 dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di sini artinya sikap hati manusia itu. Orang yang betul-betul membutuhkan hadirat Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga kita datang dengan ketulusan, kemurnian, seperti hati hamba
Itu yang Tuhan maksud. Karena memang yang mengikuti Tuhan Yesus rata-rata kehidupannya dalam ekonomi menengah atau ke bawah. Mereka diantaranya bekerja sebagai nelayan, berternak, berkebun. Tetapi Tuhan itu menggunakan bahasa manusia supaya manusia dapat memahami, supaya manusia tidak salah. Tetapi manusia mengerti akan hakikat Allah, akan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan manusia dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan. Karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Beriman kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, di sini bukan berbicara tentang miskin secara materi atau harta. Karena Tuhan cinta kepada orang yang miskin, Tuhan juga cinta kepada orang yang kaya. Tuhan peduli kedua-duanya. Asalkan kita, apa yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, tidak foya-foya atau kita buang begitu saja, atau kita habisi begitu saja. Tentu siapa yang tidak marah, karena apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita, kita lakukan dengan sia-sia. Tetapi kalau saudara hidup dalam kesederhanaan, tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengelola dengan baik, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Berarti tidak ada perbedaan. Tuhan sayang kepada orang miskin, Tuhan juga sayang kepada orang kaya. Bagaimana respon iman kita? Dan saudara, marilah lakukan hidup ini dengan sebaik-baik. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Yang haus, yang merindukan Tuhan. Yang mau diajar, yang mau mengalami perkataan Tuhan. Yang mau mengalami kuasa Tuhan. Yang selalu setiap waktu, setiap saat, setiap jam meminta, bergantung kepada Tuhan. Itulah yang punya kerajaan sorga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Setiap ayat selalu diawali dengan kata berbahagialah. Artinya Tuhan sudah menjamin semuanya. Dan saudara, saya ada di dalam Tuhan. Saudara yang ragu, saudara yang bimbang saat ini, buka hatimu, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia menerima kita apa adanya. Apapun latar belakang kita, apapun kehancuran hidup kita. Kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh, kita mau mengikuti Dia, iman kita teguh di dalam Dia, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita ada di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita bukanlah berbicara kemalangan saja atau orang yang meninggal dunia. Tetapi duka cita di sini adalah proses. Hidup ini harus diproses supaya kita mempunyai atau memiliki kualitas hidup. Karakter kita berkualitas. Emas diuji dengan api, suhu yang begitu panas, sekian ribu derajat, saudara. Dan emas itu makin lama diproses, terbentuklah menjadi emas. Mau dibuang kemanapun tetap jadi emas. Demikian hidup kita juga. Apapun duka cita yang kita hadapi, selama kita berproses, iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam Tuhan, Tuhan bilang berbahagialah. Catat saudara di hatimu,
di pikiranmu tulis kata berbahagialah. Yuk sama-sama kita ucapkan, saya berbahagia. Sekali lagi, 1, 2, 3, saya berbahagia karena Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Setiap ratap dan kertak gigi atau setiap kesulitan apapun yang saudara hadapi, proses yang begitu berat, ingat Tuhan punya cara untuk menghibur saudara. Janganlah batasi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita ini manusia sangat terbatas dengan apa yang kita lihat, kondisi yang tidak berubah, keadaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi, tidak terbatas dengan apapun. Dia bisa melakukan dengan caranya. Dia akan menghibur kita dengan cara apapun. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yesus lemah lembut. Barang siapa yang mau belajar kepadaku, aku lemah lembut, kata Tuhan. Lemah lembut ini bukan berarti lemah, tetapi lemah lembut artinya punya prinsip nilai ilahi, nilai kebenaran. Dia siap diproses, dia siap dibentuk, dan ujung-ujungnya Tuhan akan pakai dalam kemuliaannya. Sehingga dunia akan melihat diri kita terpukau karena apa? Hadirat Tuhan. Karena Tuhan memakai saudara, bukan karena hebat manusia, tapi karena Tuhan pakai hidup kita. Karena kualitas hidup kita sudah diproses. Lemah lembut artinya mau diajar. Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar, kutegur. Berarti kalau saudara ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, bukan berarti saudara binasa, bukan berarti saudara kehilangan pengharapan, tetapi saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Selalu katakan, saya pasti berbahagia. Berbahagia tidak ditentukan dengan keadaan atau hartamu atau uangmu, tetapi berbahagia karena Tuhan Yesus sudah berkata sesuai dengan firman-Nya. Karena mereka akan memiliki bumi, artinya Tuhan akan percayakan apa yang engkau bisa lakukan. Tuhan akan percayakan engkau memegang dari hal kecil akan menjadi hal yang besar. Dari kota yang kecil akan menjadi kota yang lebih besar. Bahkan dunia pun Tuhan bisa percayakan. Apa yang engkau injak, apa yang engkau lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Itulah indahnya kalau kita lemah lembut. Artinya siap menerima proses Tuhan. Siap diajar. Bukan selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi. Tetapi siap dibentuk. Tuhan, aku siap. Tuhan Yesus, mampukan aku melewati setiap tantangan yang aku hadapi. Bersama Yesus, selalu melihat keajaiban-keajaibannya. Haleluya. Ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tahukah saudara bahwa hidup manusia bukan hanya tubuh jasmani saja. Memang penting menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Tetapi fokus kita tidak hanya di fisik. Ya. Memang kalau wanita atau perempuan sukanya tubuhnya yang tetap kelihatan berbodi atau kelihatan langsing. Kebanyakan wanita ingin seperti itu. Kalau laki-laki inginnya steret, ada otot-otot di bagian perutnya, ada otot di bagian tangannya, kekar, dan kelihatannya sempurna. Tetapi apalah daya jika roh kita semakin padam, bahkan mati, saudara.
Tetapi dalam Tuhan dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Jadi hidup kita bukan hanya makan kenyang saja secara jasmani, tetapi perhatikanlah manusia rohani kita, manusia roh yang sesungguhnya yang hidup selama-lamanya. Mati hanya menutup mata sementara, apakah kita ada di kekekalan atau ada di neraka, hukuman yang kekal. Bagi kita yang menolak dia, bagi kita yang menolak firman-Nya, yang tidak mau diproses, yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau apa yang Tuhan mau atas hidup manusia. Mari bangkitkan rohmu, nyalakan api rohmu, saudara. Mintalah kepada Tuhan, karena roh kita haus hadirat Tuhan, haus hubungan kita dengan Tuhan, dan juga lapar. Harus diisi selalu roh kita dengan perkataan firman, supaya iblis tidak menang atas kita, mengintimidasi pikiran kita yang setiap waktu. Tetapi karena firman Tuhan, kita diisi, kita menjadi kenyang, puas. Baru kita jaga kesehatan fisik kita, jaga kesehatan mental jiwa kita bersama dengan roh Allah, Roh Kudus. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Karakter kedua dari Tuhan Yesus adalah murah hati. Bapa saja murah hati. Dia tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapa di dunia saja, yang jahat sekalipun, dia tahu memberi yang terbaik. Kalau Bapa yang jahat memberi yang jahat, itu perlu dipertanyakan. Tetapi Bapa, maaf, mungkin preman, tapi dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya berhasil. Apalagi Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus namanya, sebab dia adalah satu ehad, menyatu, sempurna adanya. Tapi waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia memberikan teladan sorga. Marilah kita orang yang bermurah hati. Kalau firman Tuhan katakan, ayo lakukan murah hati kepada siapapun. Ada hikmat Tuhan untuk memberi kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Miliki kemurahan hati supaya kemurahan Tuhan terus mengalir atas hidup kita. Jangan kikir, jangan pelit, saudara. Tidak harus memberi dengan uang yang begitu banyak kalau saudara tidak punya uang. Tapi berilah dengan apapun, dengan waktumu, dengan komunikasimu, dengan tenagamu, dengan kehadiranmu. Saudara lakukan. Apa yang saudara tabur pasti akan menuai hasilnya dari Tuhan Yesus. Berbahagialah saudara yang murah hatinya. Ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, akan diterima Allah. Allah berkenan atasnya. Tetapi syaratnya orang yang suci hati. Bagaimana kita bisa suci hati? Hanya mendekat, melekat kepada Tuhan. Hanya memiliki hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau setia kepada Tuhan. Hati yang mau selalu punya hubungan doa kepada Tuhan. Tuhan yang selalu kita andalkan. Saudara, berdoalah sampai Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Dan bagian kita adalah berjuanglah sampai Tuhan berkata, aku yang berperang atas dirimu. Aku yang berperang ganti kamu. Persoalan apapun Tuhan bela kita. Indah pada waktunya. Jangan selalu menuntut Tuhan. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Tapi belajar
tetap berjuang. Iman saudara, andalkan selalu Tuhan. Andalkan doa saudara. Milikilah hati yang murni, yang suci, supaya kita diterima, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama belajar. Saya tidak sempurna, tapi saya mau terus diajarin oleh Tuhan. Dan saudara juga, dan kita sama-sama mengalami kata berbahagia. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ya, saudara, dunia ini tentu tidak ada damai. Orang mencari kedamaian tetapi tidak pernah puas. Orang mencari kedamaian tetapi salah jalan. Banyak orang menganggap sepertinya jalannya lurus, tetapi ujungnya binasa, menuju maut, kesengsaraan, penderitaan. Banyak orang yang berusaha ingin kaya, larinya ke kuasa kegelapan, roh jahat, atau kepada penyembahan berhala, penyembahan kepada setan. Tapi sementara dia dapat kekayaan, tetapi harus dibayar dengan nyawanya, harus dibayar dengan tumbal. Hati-hati saudara. Saat ini dunia sedang mencari kedamaian, tapi tidak pernah menemukan. Kedamaian dunia sangatlah terbatas, tapi Tuhan tawarkan, barang siapa yang membawa damai, dia disebut anak Allah. Bawalah damai di sekelilingmu, di sekitarmu. Apa yang kau sudah alami dari Tuhan, apa yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan, bawalah kedamaian itu. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan dikatakan lagi, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Status kita jelas. Dia raja, berarti kita anak raja. Dia Allah, kita disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak empunya kerajaan sorga. Jadi saudara, ketika iman saudara setia kepada Tuhan, saudara menghidupi firman Tuhan, tapi saudara mengalami aniaya, saudara mengalami hinaan, hujatan, dicela atau celaan, saudara jangan takut. Tuhan yang akan gantikan semuanya. Ratap tangis akan menjadi tari-tarian. Alkitab di dalam kitab Roma berkata, siapakah yang dapat memisahkan kasih Allah? Sakit penyakitkah? Penderitaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Pedangkah? Semuanya itu tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah kepada orang-orang yang dicintainya, saudara dan saya. Karena kita berpegang kepada firman-Nya. Berbahagialah saudara, sekalipun kau mengalami aniaya. Aniaya secara fisik, aniaya secara jiwa, aniaya secara roh. Tuhan bilang berbahagialah, karena engkau setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita. Saudara tidak dalam hitungan keluarga karena saudara beriman kepada Yesus. Tidak apa-apa. Saudara dibuang, tidak apa-apa. Tuhan yang akan berperkara dengan keluarga saudara. Berperkara atas diri saudara. Asalkan saudara tetap setia mengikuti Dia. Amin. Berbahagialah saudara, karena Tuhan menjamin hidup saudara. Saudara ada di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan lagi, merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Hak saudara adalah kerajaan sorga. Hak waris saudara adalah kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Wow, tidak ada kebenaran yang bisa berkata demikian. Saudara, sekalipun kau dibuang,
Yang tadi saya katakan, engkau dihina, engkau diludahi, engkau dilecehkan, engkau difitnah hal-hal yang jahat. Karena imanmu berpegang kepada Tuhan. Dibilang Tuhan apa? Berbahagia. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan udah jamin. Kalau manusia berkata, bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berkata, Dia berkuasa atas hidup saudara. Haleluya. Berbahagialah saudara. Jangan takut. Tuhan selalu beserta engkau. Sekalipun kau tidak melihatnya. Sekalipun keadaanmu berat saat ini. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Berbahagialah. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah. Sama-sama kita katakan bersukacita, bergembira. Saya bersukacita, saya bergembira. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semua nabi-nabi yang tertulis dalam Alkitab, kebanyakan di antara mereka mati secara martir, rela mati untuk Tuhan. Apakah kita harus selalu demikian? Tentu tidak selalu. Tetapi saudara yang dianiaya dikatakan berbahagia. Mengapa nabi-nabi saja sudah mengalaminya? Lihatlah Tuhan Yesus teladannya, setia sampai mati. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Rela diapa-apain, dicambuk, diludahi, suruh pikul salib lagi. Begitu banyak Dia mengalami aniaya. Tapi dibilang apa? Upahmu besar di sorga. Artinya hak kerajaan Allah ada di dalam diri saudara. Saudara akan menikmati. Ingatlah saudara, kesengsaraan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan Allah di sorga. Nantikanlah itu. Tetaplah setia, sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Berserah total selalu pada Tuhan. Kita berharap pada manusia atau kita berharap dengan kekuatan kita sangatlah terbatas. Bahkan Tuhan juga bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan Yesus. Allah yang Esa. Selamat kita. Amin. Bersukacitalah, bergembiralah. Karena Tuhan. Sebab Tuhan yang menjamin. Tuhan yang berkata. Firman ini sungguh luar biasa. Kata-kata yang sederhana. Yang kita bisa terima. Yang bisa kita rasakan. Kita alami. Dan kita mau melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Kita cakap. Kita dapat menanggung perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang luar biasa. Di luar kemampuan manusia. Di luar kehebatan manusia. Siapa yang hebat di dunia ini? Kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Semuanya Dia ciptakan baik. Selama kita meresponi iman kita. Apapun pergumulan saudara. Apapun perjuangan saudara. Janganlah tinggalkan Tuhan. Jangan hina Tuhan. Jangan sakiti hati Tuhan. Tapi belajar tetap setia. Tetap sungguh-sungguh. Tetap arahkan hidupmu kepada Tuhan. Lihatlah. Ada waktu Tuhan akan memberkati kita. Mengasihi kita. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Yang selalu ada dalam kasih Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara untuk saudara. Roh Kudus akan mengajar saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara. Karena Roh Kudus itulah kuasa tanpa batas, pribadi yang siap datang melawat saudara. Menjamah hati saudara. Pikiran saudara diperbaharui karena firman Tuhan. Berbahagialah selalu dalam Tuhan. Dan saat ini saya menutup firman Tuhan. Sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.
Tuhan, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan, terima kasih kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami, Tuhan menuntun kami, supaya kami memiliki kualitas pribadi kualitas. Mampukan kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami aniaya, penderitaan, kesakitan, apapun namanya, kami tidak menyangkal Tuhan, tapi kami tetap setia. Kami tetap berharap penuh pada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami yang mendengarkan firman-Mu, diubah Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan kami siap dihajar, ditegur. Karena semua itu mendatangkan kebaikan. Dan kami menjadi pribadi yang berkualitas. Terima kasih buat janji Tuhan. Janji Tuhan yang begitu indah, begitu manis yang kami alami. Bersama Yesus selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Ketika kami berjuang, Tuhan yang berperang ganti kami. Karena Tuhan kami hidup, Tuhan kami mampu, Tuhan kami sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya yakin percaya saudara yang mendengarkan, diubah Tuhan, hati saudara dibentuk, pengharapan saudara tetap bangkit, punya pengharapan yang luar biasa, yang indah dalam hidup saudara. Dan jangan lupa untuk klik like atau jempolnya, juga komen di kolom komentar, tangkap pesan firman Tuhan, alami pesan firman Tuhan, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan share ke banyak orang lewat handphone saudara, supaya banyak orang mengalami kasih Tuhan Yesus, dan kita sama-sama mengalami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.